Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah metode numerik atau numerical method. Adapun bahasan pada kali ini yakni terkait dengan integration gitu ya. Finally we come up to the topic that maybe most of you like it gitu ya. Jadi terkait kalkulus. Jadi kita awali dengan integration gitu ya. Untuk kemudian ganti differentiation, kemudian differential and their friends. Oke, adapun layout untuk video kali ini gitu ya, most of them is about metode gitu ya, cara-cara yang dapat digunakan untuk menghitung integration menggunakan pendekatan metode numerik gitu. Namun sebelum itu tetap akan ada short introduction gitu ya, very brief introduction gitu ya, terkait dengan bahasan kali ini gitu ya. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan gitu ya. Is there any requirement to solve some integration problems using numerical method gitu ya? Ada nggak sih syarat khusus gitu ya untuk dapat mengerjakan suatu soal menggunakan pendekatan metode numerik gitu ya? Yes, it is gitu ya. Jadi hanya integral yang memiliki certain limit gitu yang dapat dikerjakan dengan metode numerik. Karena kan kalau kalian belajar kalkulus gitu ya, dulu kan bisa saja dia integral tak tentu gitu ya, yang batasnya tidak diketahui gitu ya. Namun untuk metode numerik dia hanya bisa digunakan ketika batasnya jelas, yakni antara A dan B, misal seperti itu. Karena yang namanya metode numerik harus jelas awal dan akhirnya biar bisa dihitung. Kemudian, how many approaches to solve integral problem using numerical model gitu ya. Sorry, ini numerical method harusnya. Ada berapa sih cara gitu ya atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal integral gitu ya pada metode numerik gitu. Nah, dari yang saya kumpulkan, dari literatur yang saya kumpulkan, setidaknya ada 3 gitu ya. Ada 3 pendekatan, yakni pendekatan geometri, pendekatan interpolation menggunakan polinomial gitu ya atau Newton codes, dan yang terakhir menggunakan function evaluation. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan geometri sendiri gitu ya, itu ada banyak gitu ya, bisa rektanguler, bisa trapezoidal, bisa midpoint gitu. Bisa midpoint gitu ya. Kemudian interpolation atau polinomial itu bisa trapezoidal, Simpson sepertiga, Simpson 3/8, ataupun extrapolation Romberg gitu ya. Meskipun extrapolation tuh banyak, bisa Aitken gitu ya, bisa Rickardson gitu ya, banyak sekali. Kemudian ada yang namanya function evaluation gitu ya, itu contohnya adalah kuadratur Gauss gitu. Nah, di sini gitu ya, kalau kalian cermati, karena saking banyaknya pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal integral menggunakan metode numerik gitu ya, saya memutuskan hanya beberapa metode saja yang common biasa digunakan untuk saya jelaskan kepada kalian gitu ya. Yang pertama bisa dilihat gitu ya, setiap kalimat yang di bold maka itulah yang akan saya ajarkan gitu ya. Jadi ada trapezoidal, ada Simpson sepertiga sama Simpson 3/8, kemudian ada Romberg dan kuadratur Gauss atau yang biasa disebut dengan Legendre gitu ya, fungsi Legendre. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja trapezoidal method gitu ya. Nah, namanya juga trapezoidal. Mungkin most of you familiar gitu ya, trapezoid atau trapesium gitu ya, trapezoidal gitu ya. Jadi benar gitu ya. Jadi metode ini berdasarkan pendekatan trapesium gitu ya, dimana metode ini dapat diturunkan gitu ya paling mudah dengan geometri gitu. Maksudnya gimana? Masih ingat dulu gitu ya, ketika kita belajar terkait bidang gitu ya, kan ada bentuk-bentuk bidang gitu ya, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada jajaran genjang, dan salah satunya itu adalah trapesium gitu ya. Kalau saya nggak salah dulu trapesiumnya kan kayak gini gitu ya, ini A, ini B, kemudian ini T. Nah, approach ini kita atau pendekatan ini juga mengakomodir luas bidang tersebut gitu ya, dimana perhitungannya adalah gitu ya, ketika kita ingin mengetahui gitu ya berapa sih luasan
luasan apa namanya di bawah kurva gitu ya, misal seperti ini gitu ya, luasan ini gitu dengan pendekatan trapezoidal gitu ya, berarti kita sama saja dengan mencari luasan trapesium tersebut, yakni sama dengan luasannya setengah T kali A plus B gitu kan gitu ya, dimana gitu ya T-nya di sini adalah ini gitu ya, jadi jarak antara B dikurangin A gitu ya, kemudian A-nya sendiri adalah ini dan B-nya adalah ini kan gitu, yang dimana A-nya ini adalah function atau nilai gitu ya dari si A, dan ini adalah function dari nilai si B gitu ya. Otomatis ketika dimasukkan akhirnya jadinya seperti ini gitu ya, bahwa integral A ke B gitu ya, atau area, luasan areanya itu sama dengan setengah gitu ya kali B dikurangi A dikali gitu ya function A ditambah function B dibagi 2 gitu ya, makanya sama seperti ini gitu ya, cukup simple gitu. Jadi kalau kita misal pengen tahu gitu ya luas area di bawah kurva gitu, atau kita pengen tahu integralnya gitu, karena kan integral itu gabungan dari beberapa segmen gitu ya. Nah ini misal kalau satu segmen gitu, makanya di sini disebut single segmen, bahwa udah gelondongan aja trapesium, maka kita bisa mendekati dengan cara mencari luasan si trapesium tersebut gitu ya. Emang ada yang enggak Bu? Ada gitu ya. Misal ini multiple segment gitu. Jadi instead of menggunakan one segment gitu ya, kita mencari luasan, total luasan ini gitu ya, dengan membagi segmen-segmennya gitu ya. Dimana dibagi menjadi ini, dibagi menjadi ini gitu ya. Jadi seperti ini. Jadinya ada lebih dari satu segmen, makanya disebut dengan multiple segment gitu. Nah, bagaimana kita taunya luasan dari segmen ini, bukan luasannya, panjang dari segmen ini gitu ya, itu bisa didekati dengan ini, bahwa gitu ya size dari segmen itu sama dengan B dikurangi A dibagi N. Kita mau berapa segmen gitu ya, kita mau berapa segmen, misal kita mau 4 segmen gitu ya, berarti ya sudah B dikurangin A gitu ya dibagi dengan banyak segmen, dan bisa dibalik gitu ya, kalau kita pengen tahu size-nya tapi kita tahu segmennya tinggal dibalik saja gitu ya. Nah untuk perhitungan multiple segmen ini gitu ya, untuk menghitung integralnya atau luasannya gitu, berarti kita bisa menggunakan atau kita bisa mensum gitu ya, summation gitu ya, summation dari segmen-segmen tersebut kayak gitu ya. Nah ini caranya gitu ya, pendekatannya gitu ya, atau lebih mudahnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi untuk trapezoidal gitu ya, dia hanya H/2 gitu ya, H/2 gitu, karena dia menganut /pada ini gitu kan luas trapesium itu sama dengan 1/2 gitu ya, dimana hanya kan B dikurangin A gitu ya, sebenarnya B dikurangin A, jadi H/2 gitu ya, ini adalah F0 gitu ya, ini F1, ini F2, ini F3, ini F4 gitu. Tapi kan segmennya banyak. Nah, ini adalah rumus umumnya gitu ya. Berarti kalau di sini gitu ya, H+2 ditambah F0 ini di summation gitu ya, ditambahkan, makanya 2 dikali F I gitu ya, dengan I sama dengan 1 sampai N kurangi 1 gitu ya, dan ini adalah Fn nya gitu ya. Kalau segmennya 8, segmennya 12, segmennya 100 pun bisa gitu ya, asalkan kalian paham berapa size-nya, berapa segmennya, dan ini adalah jumlahnya gitu ya. Semoga dapat dimengerti. Nah ini adalah summary-nya gitu ya. Jadi ini rumus utamanya kalau untuk single gitu ya, kemudian ini untuk multiple, dan ini adalah kunci kalau kalian pengen mengetahui atau pengen menerapkan multiple segment gitu ya pada trapesium gitu. Nah sama seperti biasanya gitu ya, nggak asik kalau misal nggak tahu gitu gimana cara apply-nya gitu ya, mengaplikasikannya. Maka saya punya exercise di sini gitu ya. Misal gitu ya, sebuah fungsi dia dituliskan seperti ini, integralnya seperti ini. Ini sebenarnya mudah gitu ya kalau diselesaikan secara analitik gitu. Cuman karena ini hanya contoh, hanya exercise gitu ya, mari kita dekati soal ini gitu ya dengan cara metode numerik, khususnya dengan menggunakan approach atau metode trapezoidal trapesium kayak gitu. Nah di sini gitu ya, evaluasi dong functionnya gitu ya menggunakan trapezoidal untuk ukuran gitu ya, untuk ukuran segmen 1, ukuran segmen 0,5, ukuran segmen 0,25, dan ukuran segmen 0,125
kayak gitu. Berarti kalau dari sini jelas gitu ya, bahwa kita disuruh mencari berapa luasan dengan asumsi multiple segmen. Tapi di sini instead of diketahui segmennya, tapi dikasih size-nya. Jadi seperti itu gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita berpindah gitu ya. Nah, ke trapesium kayak gini kan gitu ya. Tadi kita dikasih gitu ya, dikasih rumusannya gitu ya, 0 sampai 1 ditambah 1 plus X ditambah DX gitu ya, disuruh pakai trapezoidal gitu ya, dengan beberapa size gitu ya, dengan beberapa segmen size yang diminta gitu ya, dari H sama dengan 1, H sama dengan 0,5, H sama dengan 0,25, H sama dengan 0,125 gitu. Nah, berarti kan dengan toleransi 5 floating number gitu ya. Nah, ini cukup mudah gitu ya. Misal nomor 1 gitu ya, nomor 1 berarti H sama dengan 1 gitu ya. Let's say kita nggak tahu gitu ya fungsinya seperti apa, anggap aja seperti ini gitu ya. Terus kita disuruh nyari area under curve ini gitu ya. Terus seperti ini sih biar kayak kelihatan ini gitu ya. Ini adalah A, ini adalah B gitu ya. Nah, kemudian dia ininya 1 gitu, hanya 1 gitu ya. Tadi masih ingat rumusan bahwa untuk mencari N itu ya, untuk mencari H gitu ya, itu sama dengan B dikurangi A dibagi N gitu ya. Nah, sekarang kan kebalikannya, kita nggak tahu nih segmennya berapa gitu ya, berarti sama aja, untuk mencari N gitu ya, sama dengan B dikurangi A dibagi H gitu ya. Karena kita tahu gitu ya, B nya itu sama dengan 1, ini 0 gitu ya. Berarti ini biar nggak bingung, saya hapus saja karena dia di sumbunya gitu ya, berarti ini Y. Nah, berarti kan kayak gini, berarti kan ini hanya 1, berarti sama dengan 1, berarti hanya 1 segmen. Berarti ini kita nyari yang gelondongan, otomatis ini masuknya ke single gitu ya, single segmen. Nah, kalau single segmen kan gampang banget gitu ya, berarti sama dengan integral tersebut gitu ya, saya anggap integral tersebut gitu ya, 1 plus N dx gitu ya, sama dengan H/2 dikali F0 ditambah F1 gitu aja gampangannya gitu ya. Karena ini kan, ini tadi adalah fungsi, kan ini fungsi B, ini fungsi A gitu ya. Ini adalah, misal kalau nggak mau, ini adalah fungsi B ditambah fungsi A kayak gitu. Kalau misal tadi lupa gitu ya, atau bener nggak sih tadi Bu Fitri single segment tuh seperti itu gitu ya, insya Allah sama seperti ini gitu ya kaidahnya. Nah, F0 gitu ya, F0 nya berarti kita masukkan, ini fungsinya kita masukkan ketika dia F0 gitu ya, berarti sama dengan 1 ditambah 1 plus 0 berarti 1 gitu ya. Dan kemudian F1 berarti sama dengan 1 per 2 gitu ya, atau 0,5 gitu ya. Nah, baru dimasukkan ke sini, hanya kita tahu setengah gitu ya, ditambah F0 nya 1 ditambah setengah gitu ya, berarti sama dengan setengah ditambah setengah dikali 1 ditambah 1/2 gitu ya, jadi 3/2 gitu ya. Nah, ketahuan kan jawabannya berapa gitu ya. It's very easy gitu ya, sangat gampang gitu ya. Nah, kemudian selesai yang nomor pertama gitu ya. Nah, yang nomor kedua sama gitu ya, ketika kita dikasih tahu size-nya berapa sih gitu ya, size-nya ternyata H sama dengan 0,5 kayak gitu. Kita anggap aja nggak tahu gitu ya, berapa sih kira-kira gitu ya. Misal kayak gini, ini Y, ini X, apa selalu digambar? Nggak mesti gitu ya, tergantung gitu. Kalau saya sih saya lebih milih digambar gitu ya, karena apa gitu ya, memudahkan bagi saya untuk mengetahui berapa segmennya kayak gitu. Nah, misal gitu ya, di sini hanya sama dengan 0,5 gitu ya, di sini A, di sini B gitu ya. Berarti kan kita nggak tahu tuh N-nya berapa. Ya udah, kita cari tahu B dikurangi A dibagi H gitu ya. Berarti 1 dibagi 0,5. Oh, ternyata ada 2 segmen gitu ya. Berarti jelas di sini adalah segmennya gitu ya. Nah, karena di sini ada titik baru gitu ya, ada segmen baru gitu ya. Berarti di sini adalah F0, di sini F1, dan di sini adalah F2. Otomatis gitu ya, ini masuknya di multiple segmen gitu ya, multiple segmen gitu. Berarti untuk cara menghitungnya adalah 01 gitu ya, 1 plus X dx gitu ya, sama dengan H plus 2. Masih ingat tadi multiple segmen gitu ya. Multiple segmen itu sebenarnya ada rumusannya gitu ya, cuman gak usah ditulis karena gampang banget gitu ya. Jadi untuk F0 itu pasti 1 gitu ya, kemudian 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah berapapun baru Fn nya tuh 1. Maksudnya gimana gitu ya. Jadi kalau di sini H plus 2 gitu ya, sorry,
saya ganti aja H plus 2 F0 nya gitu ya ditambah F1 ditambah F2, karena kan ada 3 titik ya gitu ya, jadi F2 kayak gini kan. Nah berdasarkan rumusan ini gitu ya, berarti yang awal ini adalah 1, kemudian yang tengah 2, dan kemudian yang terakhir 1 gini. Karena 1 makanya nggak usah dihitung, nggak usah ditulis, makanya bisa ditulis jadi H plus 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah F2 kayak gitu aja gitu ya, gampang kan gitu. Nah karena tadi apa ya, size-nya tuh setengah, berarti kalau di sini 0, ini setengah, berarti ini 1 gitu ya. Nah kita hitung lagi gitu ya, berarti F0 akan sama gitu ya, 1 plus 1 sama dengan 1. Nah di sini F setengahnya berarti kan 1 ditambah 1 plus setengah gini kan, 1 plus 1 setengah gitu ya. Kemudian di sini F1 nya sama dengan setengah kayak gitu kan. Nah berarti ini 2/3, berarti tinggal masukin aja gitu ya. Berapa tadi? Ini hanya adalah 0,5 gitu ya, berarti setengah dibagi 2 gitu ya, dikalikan F0 nya 1 ditambah 2 kali 2/3 ditambah setengah kayak gitu. Berarti di sini adalah 1/4 gitu ya, ditambah dikalikan 1 ditambah 4/3 ditambah setengah gitu ya, maka hasilnya adalah 1/4 dikali sekian gitu ya. Nah nanti hasilnya dapatnya sekian kayak gitu, mudah kan gitu ya. Insya Allah nggak ada yang susah gitu ya. Ini yang H 0,5, berarti kita masih punya nomor 3 H sama dengan 0,25 sama gitu ya, tinggal digambar, kita cari gitu berapa kira-kira ya ininya. Berarti 1 dibagi 0,25 otomatis dia 4 gitu ya. Jadi kalau ini ada ini adalah fungsi trapesiumnya gitu ya, saya nggak tahu kayak gimana bentuknya. Misal ini ada A, ini ada B gitu ya, kemudian kita tahu gitu ya ada 4 gitu ya, tinggal diginiin aja gitu ya. Berarti kan ini ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4 gitu ya. Berarti F nya ada F0, F1, F2, F3, F4 kayak gitu. Berarti nanti cara ngitungnya tinggal H plus 2 gitu ya, dikalikan F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah F4 kayak gitu aja gitu ya, cukup mudah. Dan begitu pula untuk yang H sama dengan 0,125 gitu ya. Berarti kita gambar gitu ya, misal seperti ini gitu ya, jadi ini kayak gini gitu misal gitu ya, ini A sama B gitu ya, kemudian ini dibagi lagi, kemudian kita bagi lagi gitu ya. Jadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Berarti nanti untuk menghitungnya gitu ya, 0 sampai 1, 1 plus X dx gitu ya, itu bisa didekati dengan H plus 2 dikali F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah 2 F4 ditambah 2 F5 ditambah 2 F6 ditambah 2 F7 ditambah F8 kayak gitu. Nanti ketahuan hasilnya gitu ya. Itu untuk mengetahui untuk mengetahui berapa nilai integrasi dengan diketahui HH-nya gitu ya, dengan diketahui berapa sih jarak antar segmennya kayak gitu. Oke, kita balik lagi kalau kayak gitu ke presentasi gitu ya. Udah selesai trapezoidal method. Next gitu ya, selanjutnya kita mengenal yang namanya Simpson gitu ya, bukan The Simpsons yang warnanya kuning itu, bukan gitu ya. Jadi Simpson tuh ada dua, ada Simpson 1/3 sama Simpson 3/8 gitu ya. Nah sesuai dengan yang tadi di awal-awal di introduction, kalau trapesium itu memang bisa menggunakan polinomial, tapi dia juga bisa menggunakan geometri karena memang bentuknya trapesium gitu ya. Nah sedangkan kalau Simpson ini dia pure menggunakan high order polinomial kayak gitu. Nah bedanya gitu ya, kalau 1/3 dia membutuhkan extra point midway gitu ya, between FA dan FB which is connected gitu ya with a parabola function for instance gitu ya, meskipun mungkin fungsinya nggak hanya parabola gitu ya, bisa function apa aja gitu ya. Kenapa dinamakan 1/3 gitu ya, karena dia memiliki 3 titik gitu ya, dia memiliki 3 titik yang akhirnya membuat dia memiliki 2 segmen kayak gitu. Dan ini juga untuk membedakan antara Simpson 1/3 sama Simpson 3/8
3/8 kayak gitu. Nah, masih sama dengan yang trapezoidal tadi gitu ya. Ada single segment, ada multiple segment gitu ya. Nah, untuk single segment sendiri gitu ya, gitu ya, cara untuk mengetahui integrasinya gitu ya, berapa sih luasan luasan area gitu ya di bawah kurva gitu ya. Untuk mengetahui luasannya itu gitu ya, ini adalah rumusnya gitu ya, ini rumusnya gitu ya, bisa dipelajari gitu ya. Yang pasti kita pahami ini aja gitu ya untuk cara mudahnya gitu ya. Jadi H/3 dikalikan F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Masih ingat berarti ini adalah F0, ini adalah F1 dan ini adalah F2 gitu ya. Jadi patokannya kalau single segment itu adalah 141 kayak gitu ya. Berapapun ininya, yang penting kalian paham gitu ya. Oh, seperti ini gitu ya. Nah, bedanya sama kalau multiple segment gitu ya. Nah, kalau multiple segment itu jauh lebih banyak gitu ya. Berarti kan tadi gitu ya, satu trapesium dia butuh midway gitu ya. Bisa juga nanti ada midway di sini, midway di sini, midway di sini, midway di sini gitu ya. Apapun itu yang namanya Simpson sepertiga, pasti jumlah segmennya gitu ya itu selalu genap gitu ya, atau even atau genap kayak gitu, karena dia selalu ngasih midway point gitu ya. Jadi jumlah segmennya selalu genap gitu ya. Nah, kalau yang tadi gitu ya, trapezoidal kan cuman 1, 2, 2, 2 berapapun jadi 1 gitu ya, sampai Fn, ini F0 gitu ya. Nah, kalau Simpson 1/3 gitu ya, selain pembaginya itu menjadi 3, kalau tadi pembaginya 2, ini pembaginya adalah 3 gitu ya. Nah, di sini agak beda gitu ya. Bedanya di mana gitu ya? Bedanya di sini. Gitu. Jadi kalau untuk Simpson 1/3 gitu ya, awal dan akhir tetap dikalikan 1 gitu ya. Cuman gitu ya, untuk titik yang dia ganjil dikalikan 4, yang genap dia dikalikan 2. Jadi kayak gitu. Jadi makanya di sini gitu ya, karena I-nya itu sama dengan 135, makanya dikalikan 4. Karena ini I-nya 246, maka dikalikan 2 gitu ya. Untuk depan sama belakang atau pagarnya tetap dikalikan 1 gitu ya. Nah, ini diingat-ingat gitu ya, polanya gitu ya, pola si Simpson sepertiga. Beda lagi gitu ya, beda dengan sepertiga, ini masih sama menggunakan high order polinomial Simpson 3/8 gitu ya. Cuman kalau tadi kan dia membutuhkan single midway point untuk membagi atau membentuk segmen. Kalau ini dia membutuhkan 2 points equally spaced gitu ya. Jadi yang 2 titik yang dia membaginya sama segmennya itu gitu ya, antara si FA dan si FB. Otomatis akan memiliki 4 poin gitu ya yang terkoneksi gitu ya, yang akhirnya membagi bidang tersebut menjadi 3 segmen gitu ya. Ini segmen pertama, ini segmen kedua, dan ini segmen ketiga kayak gitu. Kenapa dikatakan 3/8 gitu ya? Ya karena yang membedakan tadi, kalau sepertiga gitu ya, Simpson sepertiga itu pasti jumlah segmennya adalah genap. Sedangkan kalau Simpson 3/8 jumlah segmennya pasti dia kelipatan 3 gitu ya. Nggak akan mungkin banget dia nggak kelipatan 3, pasti kelipatan 3. Karena apa? Misal saya pengen membentuk ini gitu ya, membentuk gambar ini gitu ya. Gambar ini saya pengen jadi multiple segment. Ya udah, berarti tetap gitu ya. Karena dia mintanya equally spaced gitu ya, jadi kita masukkannya seperti ini. Nah, kayak gini. Otomatis kalau kita hitung gitu ya, pasti akan ada 9 segmen. Ini 3 gitu ya, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, jadinya 9 kayak gitu. Untuk original function gitu ya, original function maksudnya yang satu besar ini gitu ya, yang sebelum kita menjadi multiple-nya gitu ya. Kalau tadi gitu ya, trapezoidal dibagi 2, Simpson dibagi 3, kalau ini dikalikan 3/8 gitu ya, makanya namanya 3/8 gitu ya. Karena ini tadi punya 4 titik gitu ya, ini kan adalah F0, sebelum kita jadi biruin ini ya, berarti ini F0, F1, F2, dan F3 gitu ya. Berarti di sini F0 tetap 1 gitu ya, F1 sama F2 dikalikan 3. Jadi seperti itu gitu ya. Ini untuk original function. Tapi kalau untuk multiple segment gitu ya, lebih panjang lagi gitu ya. Panjangnya gimana gitu ya, sama aja, tetap ada polanya gitu ya. Jadi selain dikalikan 3/8 gitu ya, size-nya si H ini gitu ya, lihat kalau pagernya tetap dikalikan 1 gitu ya, pagar tetap dikalikan 1 gitu. Sedangkan gitu ya, untuk segmen yang dia bukan kelipatan 3 gitu ya, ini yang bukan kelipatan 3, dia dikalikan 3.
Dan untuk yang kelipatan 3 dia dikalikan 2. Gampang kan gitu ya. Tadi kalau trapezoidal pokoknya semua dikalikan 2. Kalau Simpson sepertiga gitu ya, Simpson sepertiga, kalau ganjil kalikan 4, kalau genap kalikan 2. Kalau 3/8 gitu ya, selain kelipatan 3 maka dikalikan 3 gitu. Kalau yang kelipatan 3 dikalikan 2. Kalau pagar depan sama belakang pasti akan tetap dikalikan 1 gitu. Mudah kan gitu ya. Jadi ini adalah rumusan utamanya gitu ya, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Jadi kalau single segment tuh kayak gini gitu ya, 1/41 untuk sepertiga, ini untuk yang Simpson sepertiga, ini untuk yang 3/8 gitu. Jadi ini 1/421 gitu ya. Kalau ini tadi yang saya bilang gitu ya, kalau kelipatan 3 dikalikan 2, kalau enggak kelipatan 3 dikalikan 3. Nah, exercise-nya sama gitu ya. Coba dong dengan menggunakan ini yang sama, function yang sama gitu ya. Evaluate the function use Simpson method for. Ini hanya udah dikasih tahu gitu ya. Oke, langsung aja gitu ya. Kita pindah ke Simpson sepertiga gitu ya. Ke Simpson sepertiga. Masih sama gitu ya, masih sama, berarti tadi diminta hanya sama dengan 0,5 gitu ya. Berarti jelas tadi gambarnya gitu ya, n nya berarti sama dengan 2 gitu ya. Ini A, ini B, ini F0, ini F1, ini F2, dimana ini 0, ini 1, berarti di sini adalah 0,5, di sini adalah 0,5 kayak gini kan. Nah berarti cara ngitungnya sama, otomatis karena ini udah bukan ini gitu ya, berarti dia bisa masuk original gitu ya, karena memang originalnya kan, kalau originalnya si trapezoidal itu 1 segmen, tapi kalau originalnya Simpson sepertiga itu sama dengan 2 segmen gitu ya, 2 segmen. Otomatis ini kita bisa pakai original functionnya, berarti 0, 1, 1 plus 1 plus X gitu ya, sama dengan H/3 ditambah F0 gitu, dikalikan F0 4 kali F1 ditambah F2 gitu ya. Berarti langsung aja H/3 berarti sama dengan 0,5 gitu ya, dibagi 3. F0 nya berapa gitu ya, tadi F0 nya otomatis 1 gitu ya, karena kan tadi F0 balik lagi gitu ya, 1 per 1 ditambah 0 berarti sama dengan 1. F1 gitu ya, F1 berarti 0,5 gitu ya, berarti 1 ditambah setengah gitu ya, kayak gini, 3/2 gitu ya. Kemudian F1 sama dengan setengah kayak gitu, berarti di sini 1 ditambah 4 kali, sorry ini kali bukan 3/2 tapi 2/3 karena diper gitu ya, jadinya 8/3 ditambah setengah kayak gitu. Nah udah deh gitu ya, udah langsung ketahuan kayak gitu. Nah kemudian kalau yang enggak original gimana Bu? Oke, kita coba menjadi 0,25 gitu ya. Otomatis kalau 0,25 n nya sama dengan 4 gitu ya, otomatis ini adalah multiple segment gitu ya, berarti 0, 1, 1 plus X dx gitu ya, sama dengan H/3 gitu ya. Kita lihat gambarnya seperti apa, misal seperti ini A, ini B gitu ya, kemudian jadinya seperti ini gitu ya. Jadi ini F0, F1, F2, F3, F4 gitu ya, karena lebih gitu ya, berarti udah nggak original lagi. Berarti masih ingat tadi gitu ya, pagar selalu kalikan 1 gitu ya. Kalau yang dia ganjil kali 4 gitu ya, ganjil kali 4, berarti ini kita tulis aja gitu ya supaya mudah, karena sampai F4 gitu ya. Ganjil kali 4, genap kali 2, kemudian ganjil kali 4, ini tetap 1 gitu ya. Jadi ini adalah rumusannya gitu ya, nanti kalian tinggal masukkan aja gitu ya. Begitu pula dengan H sama dengan 0,125, otomatis N nya sama dengan 8 kayak gitu kan. Nah berarti kita tinggal gambar aja gitu ya, kira-kira berapa segmen gitu ya. Otomatis kalau dia gini, ini dibagi gini gitu ya, sama gitu ya, seperti ini. Berarti ini ada F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 gitu ya. Berarti nanti gitu ya, integralnya gitu ya, rumusan ininya gitu, tinggal H/3 gitu ya, tulis aja semuanya, F0, F1, F2, F3, F4 ditambah F5, F6, F7, F ditambah F8 gitu ya. Nah tinggal dicari gitu ya, yang ganjil kali 4, yang genap kali 2, ganjil kali 4, genap kali 2, ganjil kali 4, genap kali 2, ganjil kali 4, ini tetap 1. Udah tinggal dimasukkan aja gitu ya, nanti ketahuan hasilnya
berapa, kayak gitu. It's pretty easy, right? Oke, sedangkan untuk Simpson 3/8 hanya dapat digunakan ketika jumlah segmennya kelipatan 3 gitu ya. Sayangnya tadi jumlah segmennya gitu itu hanya ada 1, kemudian yang ini untuk yang 0,5, kemudian ini yang untuk untuk yang 0, ini untuk 1, ini untuk 0,5 ada 2, kemudian yang 0,25 ada 4, kemudian yang 0,125 N-nya sama dengan 8 gitu ya. Karena ini bukan kelipatan 3, otomatis Simpson 3/8 tidak dapat digunakan, kayak gitu. Gampang kan gitu. Simpson udah kelar gitu ya, berarti kita bisa berpindah ke rumus yang lain gitu ya. Nah, rumus yang lain ini dua rumus selanjutnya, yakni Romberg extrapolation sama satunya tadi Legendre gitu ya, kuadratur apa gitu ya, Gauss gitu ya. Nah, ini tuh idenya simple gitu ya. Simpelnya kenapa gitu ya? Idenya itu adalah untuk overcome large error of trapezoidal method gitu ya. Jadi untuk menggunakan metode ini gitu ya, kita harus menghitung trapezoidal dulu gitu ya, as many h as asked gitu ya. Tadi kan kita dimintanya hanya 1,5, 0,25, 0,125 gitu ya. Jadi untuk Romberg sama siapa namanya tadi Legendre itu, karena kita tahu gitu ya bahwa trapezoidal itu large errornya gede. Taunya dari mana Bu gitu ya? Taunya dari mana gitu ya? Coba kalian hitung ET sama EA nya gitu ya. Jadi true function sama true error sama approximation errornya untuk trapezoidal gitu ya, dan untuk Simpson gitu ya, untuk setiap H gitu, untuk setiap H, for every H gitu ya. Nanti akan ketahuan gitu, bener nggak sih Bu Fitri bilang kalau errornya trapezoidal besar, jangan-jangan bohong nih Bu Fitri gitu ya. Makanya bisa dihitung gitu ya. Nah, untuk true errornya gampang kan gitu ya, karena ini tadi bisa diselesaikan gitu ya. 1 + 1x otomatis dia nanti jatuhnya adalah ln 1 + x gitu ya, tinggal dimasukkan 0 sampai 1 gitu, udah ketemu true errornya. Jadi true value nya nanti tinggal dihitung true errornya, mudah gitu ya. Nah, untuk Romberg extrapolation gitu ya, ini adalah rumus umumnya gitu ya. Sebenarnya ini ada BK gitu ya, ada BK gitu ya, ini AK pangkat 0, ini BK pangkat 1, makanya nggak dihitung gitu ya. Dimana AK ini mengikuti trapezoidal method gitu ya. Maksudnya apa sih, nggak paham banget gitu ya. Nah, jadi seperti tadi saya bilang bahwa Romberg extrapolation ini itu untuk mengatasi error yang dihasilkan oleh metode trapezoidal yang cukup besar gitu. Nah, ini adalah kelanjutannya. Kalau kita tahu trapezoidal itu error gitu ya, kita mencoba untuk mendekati dengan cara yang lain gitu ya, supaya error itu bisa terselamatkan atau bisa diperkecil gitu ya. Nah, caranya adalah kalau kita gitu ya, kalau kita menggunakan ini, mau nggak mau kita harus punya perhitungan terkait trapezoidal gitu ya, dimana AK-nya ini adalah hasil asli dari hitungan trapezoidal gitu ya, dan BK kemudian CK dan DK itu ngikutin gitu ya dengan rumusan seperti ini. Sebenarnya gampang gitu ya, ini nggak perlu dihitung pun gampang gitu ya. Kalau BK berarti dia yang penting tahu AK-nya, BK akan ketemu gitu ya. Tapi ini lihat pembaginya, karena pembaginya beda-beda gitu ya. Nah, sebenarnya dia juga bisa dibentuk dalam tabel gitu ya, dimana ini adalah derajat errornya, gitu ya. Semakin tinggi derajat errornya gitu ya, berarti dia semakin precise kayak gitu. Nah, nanti besarnya ini apakah seperti ini? Enggak gitu ya, tergantung dari soal dan tergantung dari banyak perhitungan trapezoidal yang sudah kalian lakukan gitu ya. Bu nggak paham gitu ya. Oke, kalau nggak paham maka kita langsung ke exercise aja gitu ya, langsung ke exercise aja gitu ya. Ini ini berarti H sama dengan 1 gitu ya, karena tadi kan trapezoidalnya ada 1 gitu ya. Ini evaluate the function use Romberg gitu ya. Untuk H sama dengan 1, 0,5, 0,25 sama 0,125 gitu ya, dengan fungsi yang sama dengan 2 yang tadi. Oke, supaya lebih mudah dalam memahami, let's go to the numerical scratch. Jadi untuk metode Romberg ini seperti yang tadi saya bilang gitu ya,
Romberg extrapolation ini hanya bisa digunakan ketika kita memiliki trapezoidal, kita memiliki perhitungan trapezoidal. Tadi perhitungannya itu kalau nggak salah A sama dengan 1 gitu ya, satu segmen gitu ya. Sebenarnya ini bisa kayak gini sih, kalau tadi masih ingat A0, A1, A0, A1, A2, A3. A0 itu berarti berapa gitu ya, segmennya 0 gitu, jumlah segmennya dipangkatkan 0 berarti 1 gitu ya. Ini jumlah segmennya gitu ya dipangkatkan 1 gitu ya. Kemudian ini jumlah segmennya dipangkatkan 2, ini jumlah segmennya dipangkatkan 3 kayak gitu. Nah, makanya seperti ini. Berarti di sini adanya B1, ini B2, ini B3 gitu ya. Kemudian ini C2, ini C3, kemudian ini D3 gitu ya. Nah, hasil terakhir dari perhitungan Romberg adalah ini gitu ya. Ketika dia cuman ada satu garis tok gini ya, udah nggak ada lagi, berarti itu adalah hasilnya gitu ya. Jadi kalau kalian misal hanya ngitung sampai 0,125 dibagi 2 berapa gitu ya, 0, berapa gitu misal, berarti nanti bisa sampai A4 gitu ya. Jadi tergantung dari banyaknya H yang di mau kayak gitu. Nah, untuk memudahkan gitu ya, terlepas dari kalian tadi ngitung atau enggak gitu ya, karena ini kita butuhkan gitu ya, maka saya tulis gitu ya, hasil trapezoidal A0 gitu, atau ketika tadi N sama dengan 1, atau ketika tadi hanya sama dengan 0, hanya sama dengan 1 gitu ya, hanya sama dengan 1, itu nilainya adalah 3/4 gitu ya. Ketika A1 berarti jumlah segmennya adalah 2/1 gitu ya, kemudian hanya itu adalah 0,5, ini hasilnya adalah 17/24. Kemudian A2 gitu ya, jumlah N nya segmennya itu sama dengan 2/2 gitu ya, hanya sama dengan 0,25, ini nilainya adalah 1171/1680. Dan kemudian A3 nya gitu ya, N nya sama dengan 2/3 dan hanya sama dengan 0,125 gitu ya, ini nilainya adalah 0,6941218504 kayak gini. Nah, masih ingat gitu ya, integrationnya tadi adalah AK ditambah BK ditambah CK pangkat 2 ditambah berapa tadi, DK dan sebagainya. Karena di sini kan cuman sampai D gitu ya, berarti kita berhenti cuman sampai D, karena kan kita ngikutin seberapa banyak hanya gitu ya, kita ngikutin seberapa banyak hanya, berarti di sini DH-nya pangkat 4 misal seperti itu. Nah, dari sini gitu ya, sebenarnya ini gampang aja sih gitu ya, ini nggak perlu dihiraukan juga nggak apa-apa gitu ya, kita langsung ngikutin aja. A semuanya udah ketahuan, berarti ini nilainya semua udah ketahuan gitu ya, berarti kita tinggal nyari B1. B1 berarti tadi masih ingat gitu ya, rumusan BK adalah AK ditambah AK dikurangi AK N-1 gitu ya, dibagi 2/2/1 gitu nggak sih tadi, ya 2/2 dikurangi 1, otomatis B1 sama dengan A1 gitu ya, sama dengan A1 dikurangi A0 gitu ya, A1 ditambah A1 dikurangi A0 dibagi 3 gitu ya, karena 2/24 dikurangi 1 berarti 3 gitu ya. A1 nya tahu gitu ya, 17/24 gitu ya, ditambah 17/24 dikurangi 3/4 dibagi 3 gitu ya, ketahuan nanti B1 nya berapa gitu kan. Nah, kemudian B2 sama gitu ya, B2 berarti sama dengan A2 ditambah A2 dikurangi A1 dibagi 3 gitu ya, A2 nya tadi 1171/1680 ditambah A2 nya 1171/1680 dibagi 3, nanti ketahuan berapa. Begitu pula dengan B3 sama gitu ya, berarti sama dengan A3 gitu ya, ditambah A3 dikurangi A2 dibagi 3, nanti masuk hasilnya sama. Kemudian C juga sama gitu ya, kan kita disuruh nyarinya A, B, C, D gitu ya, karena di sini berhenti sampai D, berarti C-nya kan cuma udah berawal dari sini gitu ya, jadi kayak tangga gitu, nggak semuanya dihitung gitu ya. Jadi turun satu persatu sebanyak hanya gitu ya. Jadi C2 berarti B2 ditambah B2 dikurangi B1, masih ingat tadi rumusannya, kalau yang C itu sama dengan CK sama dengan BK ditambah BK dikurangi BK-1 dibagi 2/4 dikurangi 1, berarti di sini otomatis dibagi 15 gitu ya. B2 nya tadi ini gitu ya dimasukkan,
B2 ditambah ini dibagi 15, nanti hasilnya ketahuan berapa gitu ya. Kemudian C3 juga sama, berarti dia sama dengan B3 ditambah B3 dikurangi B2 dibagi 15. Yang membedakan ini adalah pernya, jangan sampai salah gitu ya, harus cermat. Insya Allah metode numerik itu mudah gitu ya, yang penting harus cermat. Nah C3 kan karena cuma sampai C3, berarti ini D3 gitu ya. D3 berarti sama dengan C3 gitu ya, ditambah C3 dikurangi C2 gitu ya, dibagi. Nah di sini yang membedakan, ingat tadi DK sama dengan CK ditambah CK dikurangi CK min 1 per 2 pangkat 6 dikurangi 1 gitu ya. Otomatis dia di sini dibagi 63 karena 2 pangkat 6 sama dengan 64 kalau nggak salah gitu ya. Jadi di sini bagi 63. Udah deh masukkan gitu ya. Nah, hasil interpolasinya yang mana, Bu? Yang ini gitu ya. Hasil interpolasinya adalah yang B3 yang tadi saya bilang. Hasilnya udah langsung ini gitu ya. Jadi nanti bisa bisa dihitung ET dan EA-nya. Coba gitu ya. Coba dihitung kayak gini. Udah bener belum gitu ya, udah oke belum gitu. Nanti kan kalian bisa compare gitu ya. Tadi udah ngitung pakai trapezoidal, udah ngitung pakai apalagi tadi Simpson 1/3, meskipun kita sayang nggak bisa ngitung pakai 3/8 karena terbatas contoh soalnya, dan ini menggunakan Romberg extrapolation gitu ya. It's pretty easy gitu ya. Maka kita bisa pindah ke slide selanjutnya gitu ya. Oke, slide selanjutnya ini masih sama gitu ya. Backgroundnya itu to overcome large error of trapezoidal method, but instead of use iteration gitu ya. Jadi kalau tadi kan menggunakan iteration hanya 0,5, 0,25, 0,125 gitu ya. This method gitu ya must be have fair limit gitu ya. Jadi kita mengubahnya berapapun batas atas sama batas bawahnya, dia harus dirubah fungsinya menjadi -1 sama 1 gitu ya. Nah, dimana akhirnya konsekuensinya itu memiliki unknown coefficient gitu ya, yang nanti kita akan resolve. Maksudnya Bu Fitri itu apa sih gitu ya. Nah, stepnya gitu ya. Stepnya adalah change any limit you have to -1 sampai 1 gitu. Kenapa sih seperti ini gitu ya? Karena selain tadi menghindari large error of trapezoidal gitu ya, ada yang namanya singularitas, dimana ada function kalau dia dimasukkan gitu ya, dia bisa menghasilkan 0 gitu ya, bisa menghasilkan 0. Misal kayak berapa ya? Nanti deh ada contoh soalnya gitu ya. Nah, makanya kita rubah limitnya menjadi -1 sampai 1 gitu ya. The derivation will be explained later gitu ya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan gitu. Kenapa sih kok dia bisa diubah gitu ya menjadi 1 sama 1 gitu ya. Nah, ini adalah caranya gitu ya. Ini dapatnya dari mana gitu ya. Sebenarnya sama aja seperti ini misal gitu ya. Let's say gitu ya. Ini adalah A, ini adalah B gitu ya, dan ini adalah X gitu ya. Kemudian ini adalah T gitu ya. Misalnya ini fungsi X, ini fungsi T, apapun itu namanya nggak jadi masalah gitu ya. Sedangkan ini adalah -1, ini 1. Bagaimana ini dirubah menjadi ini gitu ya. Nah, ini sama sih kalau misal gitu ya, saya anggap X dikurangi A gitu ya, dibagi B dikurangi A, sama kan, sama dengan T dikurang -1 dibagi 1 dikurang -1 gitu ya. Artinya berarti X dikurangi A dibagi B dikurangi A sama dengan T plus 2 ditambah 2, kayak gitu kan. Nah, kemudian kita kalikan silang gitu ya. Saya kalikan silang berarti di sini 2 kali X min A gitu ya, sama dengan B dikurangi A dikali T plus 2 gitu kan. Nah, artinya di sini 2x min 2a sama dengan bt dikurangi min at ditambah 2b dikurangi ini bukan t plus 2, ini 1 harusnya karena ini t plus 1 gitu ya. Ini 1 berarti ini adalah b dikurangi a gitu ya. Kemudian ruasnya kita pindah gitu ya, 2x sama dengan bt dikurangi at gitu ya, ditambah b karena min a ditambah 2a jadinya a gitu ya. Berarti x sama dengan bt dikurangi at ditambah ba gini per 2 gitu ya. Berarti kalau kita sederhanakan lagi bisa b dikurangi a dibagi 2 kali t ditambah
B ditambah A per 2. Nah ini loh awal mulanya akhirnya kenapa bisa jadi seperti ini gitu ya. Kok bisa sih minus 1, berapapun limitnya dia bisa diubah menjadi minus 1 sama 1 gitu ya. Jadi apa ya, filosofinya seperti itu gitu ya. Kemudian turunannya seperti apa? Sama gitu ya. Kalau dx diturunkan terhadap dt berarti kan ini udah otomatis nggak ada, tinggal ruas ini tok kan, berarti dx sama dengan ya udah gitu ya, tinggal b dikurangi a per 2 dt gitu ya. Makanya sama, keluarnya seperti ini kayak gitu. Pretty easy right? Nah, step pertama change any limit, berarti apapun gitu, kalau kalian punya limit A sampai B diubah menjadi minus 1 sampai 1 gitu ya. Sesudah dirubah gitu ya, yang tadi function apapun gitu ya akan berubah menjadi seperti ini gitu ya. Karena tadi udah dapat kan gitu ya. Ini fx-nya fx-nya jadi seperti ini gitu ya. Kemudian dx-nya jadi seperti ini kayak gitu. Nah kalau udah gitu ya, udah tinggal di solve aja yang kedua menggunakan general endpoint Gauss-Legendre gitu ya. Dan jangan kaget gitu, maksudnya apa gitu ya, kan tadi x udah dirubah menjadi t gitu ya, makanya dia bentuknya seperti ini gitu kan. Nah ini tuh bisa diselesaikan dengan menggunakan ini summation atau penjumlahan dari koefisien ditambahkan dengan fungsinya. Karena tadi yang saya bilang gitu ya, konsekuensi dari mengubah si limitation gitu ya, si limitnya menjadi minus 1 sama 1 itu adalah menghasilkan unknown coefficient gitu ya, dimana unknown coefficient ini adalah C sama X gitu ya. Tapi jangan sedih, jangan khawatir gitu ya, berapapun titik dari Legendre yang diminta gitu ya, si Legendre sudah ngasih apa namanya koefisiennya atau perhitungannya. Jadi kalau ini 2 titik berarti ya ini gitu ya yang digunakan. Kalau 3 titik berarti ya ini gitu ya. Kalau 4 titik ya berarti ya ini gitu ya. Sampai berapapun gitu ya. Cuman di sini yang disediakan memang cuma sampai 6 gitu ya. Karena memang panjang banget kalau yang sampai ini gitu ya. Oke, sampai sini paham gitu ya. Kalau ini kita langsung ke exercise gitu ya. Exercise yang pertama. Ini harusnya nomornya ini ya, 3 ya. Berapa sih tadi? Karena tadi 1, 2, 3 anggaplah kayak gitu. Nah ini adalah functionnya gitu ya. Jadi ada rain droplet gitu ya, pada waktu T8 sampai T30 dengan function seperti ini. Nah with use gunakan dengan menggunakan 2, 3 dan titik 4 Legendre gitu ya, 5 floating number. Kemudian cari ET dan EA nya untuk masing-masing metode gitu ya. Jadi untuk berapa, tree berapa, fourth berapa, berapa gitu ya. Kalau true value-nya misal seperti ini, berarti kan ET-nya jelas ya, bisa diketahui kalau udah ketahuan true value-nya. Kalau yang approximation-nya berarti tinggal ini sama ini, nanti ini sama ini, nanti ketahuan gitu ya berapa pengurangan dari setiap apa namanya iteration-nya gitu. Oke, langsung aja kita ke Legendre gitu ya. Berarti masih ingat tadi step pertama gitu ya. Jangan, sebelum kita ke step pertama gitu ya, kita memiliki functionnya dari 8 sampai 30 gitu ya, 2000 ln gitu ya, 14 kali 10 pangkat 4 gitu ya, 14 kali 10 pangkat 4 dikurangi 2100 T gitu ya, karena fungsinya dalam T, minus 9,8 T dt kayak gitu kan. Nah step pertama adalah rubah gitu ya, rubah berapapun ininya menjadi menjadi minus 1,1 kayak gini kan. Berarti tadi masih ingat gitu ya, berarti 830 ini anggap saja ft dt gitu ya, karena panjang sekali gitu ya, ini saya anggap gini, maka sama dengan minus 1 ini adalah b dikurangi a per 2t gitu ya. Kebalik, karena tadi x ke t berarti sekarang t menjadi x gitu ya, ditambah b ditambah a per 2 gitu ya, kali b dikurangi a per 2 dx kayak gini kan. Nah jadi ini kan bisa keluar ya, jadinya jadi b dikurangi a per 2 dikalikan minus 1 b dikurangi a per 2x ditambah b plus a per 2 gini kan. Nah udah kita masukin gitu ya nilainya gitu ya, b nya tadi jelas gitu ya, ini 30, ini 8 gitu ya. Otomatis di sini adalah 22 per 2 gitu ya, minus 1 b nya 30 kurangi 8 22 berarti 11x gitu ya, ditambah b 30 tambah 8 19 gitu ya, karena dibagi ini dx kayak gini. Berarti fungsinya
hasil dari apa namanya perubahan tadi adalah ini gitu ya. Nah selanjutnya gimana gitu ya, selanjutnya adalah kita lihat gitu ya, mengikuti dia maunya berapa titik gitu ya, karena yang tadi diminta 2 titik gitu ya, diminta 2 titik berarti ya udah solve menggunakan 2 titik gitu. Berarti kalau kayak gini gitu ya, masih ingat gitu, berarti 11 minus 1 sampai 1 karena ini 11 kan ya, 11x ditambah 19 ditambah dx itu sama dengan summation dari 11 gitu ya kali C1 gitu ya dikali F11x1 ditambah 19 ditambah C2 kali F11x2 ditambah 19 gitu ya, kan masih ingat tabel tadi gitu ya, tabel tadi kan kalau titiknya 2 berarti C nya ada 2 gitu ya, dan X nya juga ada 2 gitu ya, tinggal dimasukkan aja gitu ya. Berarti di sini gitu ya, ini langsung aja ya saya potong sama dengan 11 gitu ya. C1 nya tadi ada kan di tabel gitu ya, nanti kalian cari sendiri. Nah di sini yang membedakan X-nya tadi dimasukkan yang tabel tadi gitu ya, supaya nggak bingung gimana ya. Tabel mana sih tabel tadi? Nah ini ya, C-nya ini, X-nya ini gitu ya. Ingat-ingat. Nah berarti di sini C-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau X-nya plus minus gitu ya, minus ini plus gitu ya. Plus minus berapa sih? Ya pun maaf ya karena hanya punya 1 layar. Oke, berarti ini adalah X minusnya adalah minus 0,577350269. Ini 0,577350269 kayak gini kan. Nah ini dikalikan dengan si X nya gitu ya, berarti X1 nya ini minus ini dikalikan 11 ditambah 19 itu hasilnya adalah function 12,6491474 gitu ya, ditambah C2 karena C nya kan 1 ya, jadi sebenarnya nggak jadi masalah antara C nya ini gitu ya, kan untuk yang 2 titik kan C nya sama dengan 1, ini F nya sama dengan ini, jangan lupa dikalikan yang ini tapi yang plus gitu ya, itu hasilnya adalah 25 gitu ya, 0,35085296 gitu ya. Berarti nah terus fungsi yang tadi root itu gimana Bu? Ya sekarang masuk gitu ya, masuk di sini gitu ya. Jadi tadi masukin gitu ya, berarti untuk yang F sama dengan ini gitu ya. Oke, karena saya pemalas maka saya copy aja, copy. Oke gitu ya. Nah untuk yang semoga nggak bingung gitu ya dengan coret-coretan ini, maka untuk yang F ini gitu ya kita masukkan ke dalam nilai ini gitu ya. Jadi T nya ini diganti sama ini gitu ya, T nya diganti ini berarti 2000 ln 14 kali 10 pangkat 4 per bla 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 gitu ya. T nya diganti ini dikurangi 9,8, T nya diganti ini gitu ya. Nah nanti hasilnya berapa gitu kan, ketahuan gitu ya. Begitu pula dengan F nya ketika dia ini gitu ya. Nah kalau F nya juga diganti gitu ya, tadi di replace gitu ya, tadi T nya diganti dengan ini, nanti hasilnya ketahuan gitu ya. Nah kalau udah ketahuan gimana Bu? Ya udah dibalikin lagi ke fungsi asalnya gitu ya, berarti yang dikalikan 11 gitu ya, 11 dikali ini karena kan tadi harusnya dikali C1 gitu ya, C1 nya karena 1 dikalikan hasil ini gitu ya, ditambah C2 dikalikan hasil ini gitu ya, nanti hasilnya ketahuan berapa gitu. Itu yang untuk 2 titik kayak gitu. Nah untuk yang 3 titik sama gitu ya, apakah 3 titik mesti ngitung limitnya lagi? Nggak perlu gitu ya, kita cuman pakai intok gitu ya, tinggal pakai intok yang 3 titik gitu ya, berarti ya udah gitu ya, minus 1 sampai 1 dari si berapa tadi, si 11 minus 1 sampai 1 sama dengan 11 kali 11x ditambah 19 dx gitu ya, berarti sama dengan 11 kali C1 ditambah
F11 X1 ditambah 19 ditambah C2 ditambah F11 X2 ditambah 19 ditambah C2 kali F11 X3 ditambah 19. Nah, bedanya tadi gitu ya. Karena ini tadi tabelnya ini gitu ya. Nah, kalau 3 titik berarti kita memiliki C1, C2, C3, X1, X2 dan X3 gitu ya. Jangan lupa balik lagi ke tabel gitu ya. Nah, ini. Nah, tinggal dimasukin aja gitu ya. Begitu pula dengan titik yang keempat gitu ya. Nah, nanti sama seperti itu gitu ya. Jadi yang penting kalian tahu pertama gitu ya, stepnya rubah dulu gitu ya menjadi minus 1 sampai 1, kemudian tinggal ditentukan gitu ya. Tinggal ditentukan mau 2 titik, 3 titik atau berapapun titiknya gitu ya. Jadi tinggal ngikutin dari hasil perubahan tadi kayak gitu. Oke. Nextnya udah. Nah, ini yang keempat gitu ya. Soal selanjutnya, find the value of integral gitu ya. Integral ini gitu ya, using any possible integration you may know gitu ya. Nggak diketahui nih kira-kira pakai cara apa gitu ya. Maka kita coba evaluasi gitu ya. Kita evaluasi kalau misal gitu ya kita masukkan dia menjadi 0, karena kan pastinya ini ada 0 gitu ya. Bisa dihitung nggak kan gitu ya. Karena apa? Karena masa 0 dibagi 0 hasilnya 0 gitu ya. Ini kan nggak bisa. Muncullah konsep singularitas tadi. Otomatis kalau singularitas mau nggak mau, suka nggak suka, maka dia pakai Legendre gitu ya. Kita rubah ini, fungsinya kita evaluasi, kemudian kita rubah fungsinya gitu ya. Jadi gampang banget gitu ya. Berarti kalau kayak gini gitu, di sini aja gitu ya. Untuk yang nomor 4 berarti gitu ya, tadi kita memiliki function X sama dengan 1/1500 gitu ya. 0 sampai 0,02 X per akar 0,0004 dikurangi X kuadrat dx kayak gitu. Kita rubah fungsi ini gitu ya. Berarti anggap 0,02 gitu ya, si fx gitu ya. Tadi kan fungsinya seperti itu. Kita rubah menjadi B dikurangi A per 2 minus 1 B dikurangi A per 2, karena tadi cuman beda ini aja gitu ya, per 2 dt, misal seperti itu gitu ya. Gak jadi masalah gitu ya. Terus nanti udah, berarti ini tinggal 0,02 dikurangi 0 dibagi 2 minus 1 sampai 1 B dikurangi A, ini 0,02 dibagi 2T ditambah 0,02 dibagi 2 dt gitu ya. Jadi nanti hasilnya 0,01 minus 1 kemudian ini 0,01T ditambah 0,01 dt gitu ya. Udah tahu kan fungsinya gitu ya. Yang penting udah tahu fungsinya, tinggal nanti mau 2 titik, 3 titik atau 4 titik gitu ya. Misal kalau mau kita pakai 2 titik gitu ya, berarti ya rumusan ini gitu ya, rumusan tadi ini gitu ya, 0,02 gitu ya, 0,01 sorry, saya salah. Berarti langsung aja tinggal 0,01 antara minus 1 sampai 1 gitu ya. 0,01T ditambah 0,01 dt sama dengan 0,01 gitu ya kali C1 ditambah F. Nah, di sini kan bedanya gitu ya, fungsinya gitu ya. Berarti di sini adalah 0,01 T1 ditambah 0,01 gitu ya, ditambah C2 ditambah F 0,01 T2 ditambah 0,01 gitu ya. Nah, ini sama ini di replace tadi menggunakan 2 titik, karena 2 titik tadi ada C1 sama C2 sama dengan 1. Nah, kalau T-nya itu sama dengan X sih, sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya. T1 sama T2 tadi gitu ya, sama dengan ini gitu ya, sama dengan ini, tinggal dimasukkan aja gitu. Nanti udah deh ketahuan gitu ya, setelah dijumlahkan dikalikan 1 gitu ya, kemudian dikalikan ini, nanti ketahuan hasilnya berapa gitu ya. Mudah kan gitu ya. Oke, balik lagi gitu ya, masihkah ada satu? Oke, masih ada satu gitu ya. Yang terakhir gitu ya, kalau tadi jelas gitu ya, jelas fungsinya eksplisit, fungsinya itu ketahuan gitu ya, apakah dia dibagi, apakah dia trigonometri, atau apakah dia perkalian gitu ya. Nah, yang satunya ini nggak ada kayak gitu, tapi instead of kalian dikasih fungsi yang eksplisit, kalian dikasih tabular gitu ya, dikasih
data gitu ya. Nah, ini terhadap Y, ini terhadap X. Apa yang pertama kali dilakukan gitu ya? Kita lihat apa yang disuruh gitu ya. Oh, ternyata double integrasi gitu ya. Jadi sebuah functionnya yang X, yang implisit ini gitu ya, yang tidak diketahui ini gitu ya, dia dinaikkan atau mencari luasan terhadap dx kemudian terhadap dy. Berarti ini terhadap dx kemudian setelahnya terhadap dy gitu ya. Makanya di sini y-nya 0,2 sampai 0,6, x-nya 1,5 sampai 3. Yang perlu diketahui adalah pertama berapa hanya gitu ya, hanya. Berarti kalau untuk y hanya sama dengan 0,1 karena ini ke sini 0,1, ini ke sini 0,1 gitu ya. Nah, untuk x-nya sama dengan 0,5. Untuk x-nya hanya sama dengan 0,5 kayak gitu. Nah, habis ini kayak gimana, Bu? Gitu ya. Habis ini kayak gimana ya, tinggal diselesaikan gitu ya. Selesaikannya gimana gitu ya. Ini bisa menggunakan gabungan gitu ya. Contohnya gabungan, kenapa gabungan gitu ya. Sebenarnya nggak gabungan juga nggak apa-apa gitu ya. Karena kan kalau kayak gini gitu ya, udah tahu ya segmennya pasti bisa genap. Sorry, kok ini sih? Sorry. Ini ya. Oke, bisa genap gitu ya. Nah, ini misalkan gitu ya. Kita misalkan dalam yang menggunakan sumbu X kita menggunakan trapesium gitu ya. Kemudian sumbu Y kita menggunakan Simpson gitu ya. Simpson sepertiga. Misal seperti ini. Ya kan seperti ini gitu ya. Udah langsung aja dari sini gitu ya, berarti dalam arah X gitu ya. Dalam arah X berarti Y-nya tetap gitu ya. Y-nya tetap. Berarti kita menggunakan ini gitu kan, menggunakan ini. Misal Y sama dengan 0,2 gitu ya. Karena kita menggunakan trapesium berarti sama dengan masih ingat tadi H plus 2 gitu ya. H plus 2 kali F0 ditambah F1 ditambah karena ini ada 4 titik gitu ya, berarti F0 2F1 ditambah 2F2 ditambah F3 gitu ya. Ini adalah F0 F1 F2 F3 gitu ya. Berarti hanya tadi 0,5 gitu ya, 0,5 kan, karena ini perubahannya 0,5 per 2. F0 nya nggak usah di pusing-pusing, tinggal masukin aja 0,990 ditambah 2 kali 1,568 ditambah 2 kali 2,520 ditambah 4,090 kayak gini kan. Nah, nanti udah deh ketahuan berapa gitu ya. Termasuk untuk Y sama dengan 0,3 sama gitu ya. H per 2 F0 ditambah 2 F1, tapi yang kita ambil yang ini. Nah, itu nanti kalian cari sampai 0,4 sampai Y sama dengan 0,5 gitu ya. Sampai 0,6 gitu, 0,6 gitu. Berarti kan ini ada nilainya semua gitu ya. Nah, udah gitu ya. Kan karena double integral berarti kita harus ngitung lagi gitu ya. Setelah selesai gitu ya, pada sumbu X kita cari yang terhadap sumbu Y gitu ya. Apakah satu-satu lagi? Enggak gitu ya. Ini kan udah punya hasil nih gitu ya. Ini punya hasil, ini punya hasil, ini punya hasil, ini punya hasil dalam sumbu X-nya gitu ya. Dalam sumbu X maka Y-nya tetap gitu kan. Berarti di sini karena kita tadi menggunakan Simpson berarti H per 3 gitu ya. Nah, tadi pakai F0 ditambah kalau ganjil kali 4 gitu ya, F1, ini F2, ini F3. Berarti kan dia pakainya ini ya. Ini F0, F1, F2, F3, F4 kayak gini kan. Nah, makanya kalau dari sini gitu ya ditambah F4 gitu. Nah, dari sini berarti ganjil 4 2 4 gitu kan. 4 kayak gini ya, tinggal dimasukkan aja gitu ya. Tapi udah nggak satu-satu gini gitu ya, tapi hasil dari sini karena ini adalah F0, ini adalah F1, ini F2, ini F3, ini F4. Udah masukin aja, nanti hasilnya dapet deh gitu ya. It's pretty easy, gampang banget kayak gitu. Udah deh gitu ya. Kita balik lagi ke presentasi. And finally, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Have a great day and bye bye.